saya akan memaparkan materi tentang pasar keuangan. Apa itu pasar keuangan? Jadi pasar keuangan itu adalah mekanisme atau tempat yang memfasilitasi perdagangan instrumen seperti saham, obligasi, valuta asing, atau komoditas antara pembeli dan penjual. Jadi pasar ini berperan penting dalam perekonomian dengan menyatukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana lebih, sehingga mendukung investasi dan perputaran modal. Di investasi keuangan pasar, keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pasar uang dan pasar modal. Kemudian, apa itu pasar uang? Pasar uang atau money market merupakan pasar di mana peminjam dan pemberi pinjaman melakukan pertukaran dana dalam jangka pendek guna memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Kemudian, instrumen pasar uang pada umumnya dalam bentuk tagihan keuangan yang memiliki resiko gagal bayar yang relatif rendah, waktu jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun, dan memiliki daya jual yang tinggi. Nah, kemudian fungsi dari pasar uang. Nah, fungsi yang pertama yaitu mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Yang kedua yaitu adalah mempermudah pembiayaan jangka pendek. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mempermudah investasi jangka pendek. Dan yang keempat, mendukung stabilitas nilai mata uang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu pasar modal. Pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pihak-pihak yang ingin menginvestasikan dana dengan jangka menengah hingga jangka panjang. Ada pula fungsi pasar modal, yaitu memberikan likuiditas melalui pasar sekunder. Yang kedua, mendukung transformasi dan tata kelola perusahaan melalui mekanisme go public, yaitu ada pula ciri-ciri pasar modal. Yang pertama, fokus pada investasi jangka menengah hingga jangka panjang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, menyediakan berbagai instrumen keuangan yang dapat digunakan dan dinegosiasi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang apa sih pasar hutang itu? Nah, pasar hutang merupakan dana pinjaman yang dikembalikan disertai dengan bunganya. Nah, ketika terjadi likuiditas, maka peminjaman berhak menerima klaim sebesar pinjaman tersebut. Apa saja sih fungsi-fungsinya? Yang pertama, ada menyediakan sumber pembiayaan. Yang kedua, memfasilitasi investasi. Yang ketiga, menyediakan likuiditas. Dan yang keempat, mendukung pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pasar uang ada 4. Yang pertama, instrumen utang. Yang kedua, jangka waktu bervariasi. Yang ketiga, partisipasi yang luas. Dan yang keempat, peran perekonomian. Selanjutnya ada pasar derivatif atau derivatives market. Nah, instrumen derivatif adalah kontrak atau perjanjian keuangan yang nilainya bergantung pada kinerja aset atau underlying aset, seperti saham atau obligasi. Keunggulan instrumen derivatif, yang pertama ada biaya transaksi lebih murah. Yang kedua, proses transaksi lebih mudah dan lebih cepat. Yang ketiga, risiko lebih kecil dan likuiditas lebih tinggi. Apa saja sih jenis-jenis derivatif? Nah, yang pertama itu ada forward, yang kedua ada future, yang ketiga ada swap, dan yang keempat ada option. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Institusi keuangan atau financial institutions. Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan pengertian bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Lembaga keuangan dilihat dari jenisnya, terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya ada lembaga keuangan bank. Apa itu lembaga keuangan bank? Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang artinya meja untuk penitipan atau penukaran uang di pasar. Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan pemberi kredit. Mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter, dan dinamisator pertumbuhan ekonomi berdasarkan Hasibuan 1994. Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan atau financial intermediary antara debitur dan kreditur dana.
Saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk lembaga keuangan bank. Bentuk-bentuk lembaga keuangan bank itu terdiri dari 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat BPR atau bank pembiayaan rakyat syariah BPRS. Lembaga keuangan bukan bank. Menurut Trindaru dan Budi Santoso 2006 dan Kasmir 2002 menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank yang tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap bank, seperti deposito, tabungan, atau giro, melainkan melalui penerbitan surat berharga atau menjalankan layanan spesifik seperti investasi, kredit, atau pembiayaan yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk lembaga keuangan bukan bank, yaitu pertama ada asuransi, yaitu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian keuangan seperti kecelakaan, kebakaran, sakit, atau kematian. Contoh asuransi yaitu asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa. Yang kedua ada leasing, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal seperti mobil, mesin, dan alat berat yang disewakan kepada pihak lain dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu. Contoh leasing kendaraan seperti Adira Finance. Yang ketiga ada dana pensiunan, yaitu lembaga yang mengelola program dana pensiun untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang sudah pensiun. Contoh, Taspen untuk PNS, DPLK yaitu dana pensiun keuangan. Yang keempat ada Gadai, yaitu lembaga yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau elektronik. Contohnya Pegadaian. Sekian video pemaparan materi dari kami. Ikan paus, ikan teri. Terima kasih.